Pembantai Ade Armando ternyata pendukung Anies Baswedan. Ade Armando udah mati, royok sama masa. Sekarang kita ditembakin sama polisi. Turun semua yang di Jakarta. Semua. Kalau melihat dari pelaku-pelaku yang sudah banyak beredar di media massa, jelas mereka adalah bukan mahasiswa. Mereka adalah penyusup, penumpang gelap, entah dari anarko, entah dari pendukung HTI, FPI, atau mungkin konon ada dalam suatu slide mereka tergabung dalam pendukung Anies Baswedan. Anies Baswedan berkomentar atau tidak? Atau dia menjenguk Ade Armando? Tidak. Artinya Gubernur Anies Baswedan bukan gubernur untuk semua, hanya untuk kelompoknya saja. Ini loud and clear, sudah terbukti dan teruji. Tapi Bang Ade punya pikiran lain. Bang Ade Armando fokus pada mahasiswanya. Bang Ade itu seorang dosen dan dia tahu banget karakter mahasiswa yang kritis. Kali ini Bang Ade Armando hadir untuk memberikan dukungan penolakan perpanjangan jabatan 3 periode. Hal yang sudah kami tolak sejak setahun lalu. Sampai akhirnya datanglah provokasi dari seorang emak-emak yang jelas bukan mahasiswa karena sudah tua, yang memaki-maki Bang Ade. Dan keributan ini mengumpulkan massa yang kemudian datang mendekat dan dengan beringas memukuli Bang Ade Armando, seorang bapak yang berusia 61 Terhadap Ade Armando tahun. menyeret nama Arif Ferdini yang di Instagramnya pernah posting dukungan mereka kepada Anies dan Sandi. Jejak lendir, maksudnya jejak digital ya, sudah bertebaran kemana-mana. Polisi masih mau diam? Tangkap aktornya. Ade Armando jadi korban kebengisan para massa mahasiswa yang datang ke gedung DPR RI untuk mendemokan sesuatu yang jelas sudah gurem dan tidak jelas lagi. Awalnya Maha Bego itu datang untuk menjadi pahlawan, seolah-olah ingin menyelamatkan demokrasi. Alih-alih ingin menyelamatkan demokrasi, Maha Goblok itu malah bertindak anarkis seperti serigala yang beraninya keroyokan. Ade Armando, dosen yang sudah sepuh pun, harus mendapatkan boga mentah dari setidaknya 4 orang yang sekarang lagi ngompol karena ketakutan diciduk polisi. Mahadungu yang berjubah mahasiswa itu pun akhirnya hanya bisa mengatakan bahwa itu bukan mereka dan ulah oknum. Sepertinya kok itu sudah direncanakan ya. Menurutnya pembantaian Ade Armando ini adalah kecolongan. Betul kecolongan? Tapi kecolongan yang direncanakan oleh Bamsi. Sudah diwanti-wanti sama berbagai pengamat bahwa aksi yang diselancari oleh Amin Rais dan Anies Baswedan ini akan disusup. Para mahakoplak itu tetap saja menggelar aksinya di berbagai tempat di Jakarta dan di seluruh Indonesia. Aksi 114 yang berkebalikan dengan 411 yang pernah terjadi beberapa tahun silam untuk menghalalkan darah Ahok menjadi aksi anarkisme yang berakhir gurem. Akhirnya di pemberitaan nama Ade Armando lah yang menjadi besar dan semakin tinggi angin menembus di gurun jadi badai buat si Kadrun. Mereka tidak menyangka emosi mereka justru membuat mereka jadi goblok ya. Mahasiswa itu berteriak-teriak dengan seruan agamis la ilaha illallah sambil mencoba membunuh Ade Armando. Wajahnya ditinju-tinju sampai bonyok. Dia bisa diibaratkan seperti kambing yang siap disembelih. Emosi para mahasiswa itu begitu membuncah. Celana Ade Armando dipelorotin, hampir ditelanjangin. Polisi pun hanya bisa bertindak seperti polisi India. Ketika babak belur sudah mau mati, polisi baru datang dan menyelamatkan Ade Armando dari amukan maha biadab itu. Buat saya, Bamsi lah yang harus bertanggung jawab. Mereka hanya bisa bersembunyi di balik istilah oknum dan provokator. Betapa tidak jantannya mereka. Kadrun pejantan itu sepertinya sedang bersembunyi di balik istilah-istilah itu. Mereka itu mirip Anies Baswedan yang lepas tangan, cuci tangan, dan cuci mulut mereka. Seolah-olah mereka itu adalah kaum terpelajar, tapi sejatinya mereka adalah kadal gurun yang terpengaruh provokasi Amin Rais dan Anies Baswedan. Harusnya demo itu tak perlu terjadi karena Jokowi, Presiden Republik Indonesia, sudah bicara soal dirinya akan mematuhi konstitusi. Kalau konstitusi kehendak untuk Jokowi 3 periode, ya itu artinya kehendak rakyat. Tapi kalau konstitusi tidak berkehendak, ya selesai jabatan Jokowi 2024. Kenapa para mahagoblok itu mau-mau saja dibodoh-bodohi oleh aktor intelektual yang ingin menghancurkan NKRI? Ya karena mereka sudah kenal uang. Tahun 98 itu berbeda ceritanya. Para mahasiswa tahu betul
Apa yang mereka kerjakan? Mereka demo karena rezim Soeharto sudah cacat. Jadi mereka demo. Berbeda sama Maha Bodoh sekarang. Mereka itu hanya berdemo karena lapar. Mereka sudah kenal uang, ada koordinator lapangan. Artinya demo itu sudah settingan. Tidak ada yang